Shalom alaihim Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema saat saudaramu jatuh. Saudara yang terkasih, saat ini materi ini akan membimbing kita untuk belajar memiliki etika bermoral agar menjadi manusia yang beradab. Karena kalau kita lihat di Facebook maupun WA Group atau YouTube, ternyata banyak sekali pengagung Bapak Yahweh yang ternyata memiliki moral yang sangat rendah. Bahkan cenderung jadi manusia pembinasa keji yang berbarut kerohanian karena merasa dirinya sebagai orang yang maha sempurna. Bahkan saya pernah melihat di salah satu komen di YouTube saudara, ternyata orang ikut-ikutan menghakimi tanpa dia tahu duduk masalahnya, bahkan kenal pun tidak. Ini tragis banget Bapak Ibu. Kenapa saya menyampaikan materi ini? Karena ada salah satu subscriber yang tanya kepada saya, kenapa ya Pak, orang itu kok bicaranya seperti itu? Ya saya jawabnya, lah saya ya tidak tahu orang itu yang komen kok kamu tanyanya saya. Ya enggak tepat. Kalau kamu ingin tahu, tanyalah kepada orang yang komen. Kalau tanya saya nggak ngerti, itu bukan komen saya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, materi ini juga adalah saat saya mendengar jeritan hati orang yang direndahkan, bahkan sampai berkata begini, untung saya mendapatkan kekuatan penghiburan dari Pak Lukas yang sangat menyemangati saya. Jikalau tidak, dia katakan bukan cuman saya murtad, tetapi saya akan cari orang yang mentalnya bejat melebihi saya, yang mengatakan saya adalah orang yang busuk, berdosa, yang tidak perlu mendapatkan pengampunan. Dia katakan, mohon maaf Pak Lukas, untuk saat ini saya belum punya mental seperti Pak Lukas. Pak Lukas dihina, dicaci maki, diolok, difitnah, dilecehkan. Pak Lukas hanya berkata EGP, saya jujur belum mampu. Dia bilang begitu. Ya saya katakan, lah kamu harus berpikir, kalau orang yang suka menuduh, mendakwa, menurut iman kamu, siapakah si pendakwa itu? Kalau saya tanya saudara, si pendakwa itu siapa? Ya setan saudara, ya, yang akan memakai orang-orang yang tidak bermoral. Karena orang yang tidak bermoral akan mikir untuk melecehkan orang yang lain. Kalau orang yang bermoral, ketika diajak untuk digiring melecehkan orang lain, dia akan mikir 2 kali lipat. Tapi untuk orang yang tidak bermoral, itu akan sangat mudah dipakai oleh setan untuk melecehkan orang lain. Dan dia bilang, iya sih. Nah saya katakan, makanya jangan dengarkan pikiran liar, akan sangat berbahaya. Biarkan saja, kan Tuhan Maha Tahu. Saya bilang begitu saudara. Di dalam kitab Tehillim atau Mazmur 147 ayat 3 dikatakan, Dia menyembuhkan hati yang hancur dan membalut kepedihan mereka. Yesaya 61 ayat 1 dikatakan, Roh Tuhan Yahweh ada padaku,
Karena Yahweh telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang yang lemah. Dia mengutus aku untuk membalut hati yang terluka, untuk memberitakan tahun pembebasan kepada para tawanan dan kebebasan bagi orang-orang yang terbelenggu. Ini adalah nubuatan Nabi Yesaya yang menubuatkan tentang Yeshua, dan ketika Yeshua ada di bait suci, kalimat ini diucapkan kembali. Dan satu hal yang menarik di situ dikatakan, dia mengutus aku untuk membalut hati yang terluka. Saya yakin kita semua pernah mengalami hati yang terluka. Atau mungkin ada di antara kita yang pernah jatuh. Apakah jatuh dalam dosa? Apakah jatuh perekonomiannya? Apakah jatuh karier atau jatuh studinya? Pokoknya yang namanya jatuh itu tidak enak. Nah, coba saudara lihat gambar ini. Ini sebuah gambar ilustrasi. Apa pendapat saudara ketika ada orang yang jatuh dan ditertawakan? Begitu jatuh gubrak, wah, lihat nih jatuh nih. Kira-kira bagaimana saudara? Tanggapan saudara terhadap orang yang seperti itu bagaimana? Ayo saya mau tanya, kira-kira siapa yang berani jawab? Orang yang mentertawakan orang yang jatuh, itu kira-kira seperti apa? Orang yang tidak punya moral, orang yang tidak punya etika, orang yang tidak punya kasih. Seringkali saya melihat video-video pendek, orang yang kepleset, jatuh, kok diketawain? Bingung saya saudara. Saya sampai, jajal aku tak nyoba tertawa bisa apa tidak? Nggak bisa saudara. Betul, nggak bisa. Orang lari kepleset, gubrak, diketawain. Lalu saya berpikir, apa lucunya ya? Orang jatuh itu harusnya ditolong, loh kok malah diketawain. Saya berpikir nih orang-orang ini sebetulnya waras atau tidak. Kemudian ada juga orang ketika lihat orang jatuh seperti orang yang naik sepeda motor tadi saudara. Begitu lihat orang jatuh dibiarkan saja. Yeshua pernah membuat sebuah perumpamaan, orang Samaria yang baik hati. Bahkan di sana diceritakan ada imam-imam ketika orang jatuh dirampok habis-habisan sampai berdarah-darah. Itu orang Parisi dan ahli Taurat itu cuma lewat, lihat orangnya jatuh, lewat saudara. Lalu datanglah orang Samaria yang baik hati, yang memberikan pertolongan, menaikkan orang itu ke keledai dan bahkan dibawanya untuk diberikan kepada orang yang bisa mengobati, dan dia katakan, selesaikan ini nanti pulangnya saya bayar, kira-kira begitu. Ini perumpamaan seperti ini, itu berarti saya bisa mengambil kesimpulan bahwa sejak zaman Yeshua pun ternyata banyak orang-orang yang tidak punya moral, saudara. Yang tidak punya etika, yang tidak punya kasih. Nah, oleh karena itu saya perlu memberitahu kepada saudara sekalian, baik yang ada di Kehilat ini, maupun kepada orang-orang yang mengikuti streaming kami, atau para subscriber. Saya katakan dengan tegas, jangan pernah berteman dengan orang yang mudah mentertawakan orang lain yang jatuh. Apalagi bukan cuma mentertawakan, tetapi nguer-nguer. Tahu nguer-nguer? Mengumumkan, diumumkan baik di Facebook, diumumkan di YouTube,
diumumkan di mana-mana, diumumkan. Pengumuman. Lihat ini ada orang jatuh nih. Ayo kita hina bersama-sama. Kira-kira begitu, saudara. Nah, orang-orang yang seperti ini jangan pernah saudara berteman dengan mereka. Kenapa saya katakan demikian? Karena sekali waktu saudara jatuh, saudara akan diperlakukan dengan cara yang sama. Nah, orang-orang yang seperti ini merasa dirinya adalah orang yang maha benar. Makanya saya katakan, kalau saudara berteman dengan orang-orang yang seperti itu, siap-siap saja. Sekali waktu saudara juga akan dilecehkan, saudara akan dihina. Mungkin saudara berkata, enggak tuh orangnya baik kok, orangnya penuh kasih. Ya sekarang. Coba nanti ketika saudara jatuh, sama seperti orang lain yang jatuh, dia hina, dicaci maki. Wah, luar biasa, saudara. Nah, di sini saya lalu berpikir, saudara, ternyata orang-orang yang mengagungkan Bapa Yahweh, seperti yang ditulis di dalam kitab Sakaria, kalau tidak salah di sana dikatakan bahwa Yahweh akan membuat bibir orang itu menjadi bersih, memanggil nama. Tetapi itu bukan jaminan. Karena justru orang yang katanya sudah berbibir bersih memanggil nama Bapa Yahweh yang benar, tetapi dengan moralitas yang tidak baik, itu sama saja dengan melecehkan nama Yahweh. Makanya saya sangat prihatin dengan orang yang mengadu kepada saya. Saya katakan sudahlah, nggak usah digubris. Contoh saya ini loh, saya dari sejak masuk di kota Magelang ini selalu menjadi bahan olokan, ejekan, caci makian, fitnah, umpat dan sebagainya. Saya cuman berpikir, emang gua pikirin itu yang ada di pikiran saya. Dan yang kedua, saya tidak mungkin menurunkan level saya kepada level orang yang seperti itu. Dan yang ketiga, kalau orang berusaha untuk menjatuhkan kita, artinya orang tersebut ada di atas kita atau di bawah kita? Di bawah kita. Jadi ngapain kita pusing dengan orang-orang yang berenergi rendah? Bahkan saya katakan kalau saudara ngelayani, maka energi saudara akan turun dan akan menghambat rezeki yang seharusnya saudara terima. Lalu apa kata Rabi Shaul terhadap orang-orang ini, atau nasihat yang baik dari Rabi Shaul? Kita akan baca di dalam kitab Galatia pasal 6 ayat yang kedua, ayat 1 dan kedua, demikian. Hei saudara-saudara, bahkan jika seseorang didapati dalam suatu kesalahan, hendaklah kamu yang rohani memperbaiki orang tersebut dalam roh kelemah lembutan, sambil memperhatikan dirimu sendiri, supaya kamu jangan dicobai pula. Tanggunglah beban seorang akan yang lain, demikian pula genaplah Torah Hamasyah. Nah, ini nasihat Rabi Shaul, saudara. Bukannya kita malah melecehkan, kita menghina, mencaci maki, tetapi justru dikatakan apa? Hendaklah kamu yang rohani memperbaiki orang tersebut. Ini ngeri loh, saudara. Karena orang yang ngomong sama saya itu sudah mata gelap. Dia katakan, saya akan cari orang ini dan saya akan bunuh. Nanti dulu, jangan ngomong begitu, nggak boleh. Kamu berarti levelnya di bawah orang itu dong. Baru dia diem. Saya kasih nasihat panjang lebar. Akhirnya dia berkata, untung Pak Lukas menyemangati saya.
saya mau ikut apa yang Pak Lukas katakan. Iya bagus seperti itu. Ya, jangan kamu menurunkan level yang lebih rendah dari orang itu. Kamu levelnya sudah naik. Saya bahkan mengatakan coba kamu lihat Yesua. Kita lihatnya itu Yesua, saudara. Yesua dilecehkan, dihina, ditelanjangi lagi, dipermalukan. Saudara pikir ketika Yesua itu disalib pakai angsop begitu, pakai celana? Oh tidak. Yesua itu ditelanjangi, wudo belejet, saudara. Tidak ada sehelai benang pun yang menempel di tubuh Yesua. Dilecehkan habis-habisan loh. Tapi apakah Yesua ngamuk? Tidak. Yesua berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lah kita belum seperti Yesua loh. Baru diuwer-uwer itu pun tidak bisa membuktikan. Ngapain kita pusing dengan orang yang berenergi rendah? Yesua loh ditelanjangi total, saudara. Itu baru ditelanjangi. Lah belum malamnya dipukuli, dihajar, dieret-eret sama ahli Taurat dari pengadilan satu ke pengadilan yang lain. Emangnya dia nggak capek apa? Capek sekali. Tetapi selalu yang ada di dalam pikirannya adalah, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara pikir ketika Yesua ada di kayu salib, atau sebelum disalib, saat orang-orang teriak, salibkan dia, salibkan dia. Saudara pikir Yesua tidak melihat ada orang yang kemarin matanya buta dan disembuhkan? Emangnya Yesua tidak tahu di situ ada orang timpang yang berjalan? Emangnya Yesua tidak tahu ada mujizat-mujizat yang pernah diberikan kepada orang-orang itu? Dan mereka semua teriak-teriak, salibkan dia, salibkan dia. Ini yang saya katakan nyontoh Yesua, saudara. Kalau nyontoh Yesua itu jangan nyontoh enak-enaknya saja. Oh, saya nyontoh Yesua supaya saya bisa menyembuhkan orang dan orang sembuh. Saya bisa bikin mujizat. Itu kan enaknya. Tapi yang tidak enaknya juga saudara harus terima. Karena dikatakan dalam firman Tuhan bahwa seorang murid tidak lebih dari gurunya. Kapan kita belajar seperti Yesua? Saya katakan kepada orang-orang yang menghina orang lain, saya katakan begini, ya, kamu kan dihina kan, kamu dianggap musuh kan, syukuri saja. Artinya apa? Kita akan berkata, ya Tuhan, berilah aku seperti Engkau. Ya kapan kita bisa seperti Yesua? Kalau kita tidak dimusuhi. Justru kita dimusuhi, kita akan memiliki hati yang seperti Yesua. Itu baru benar, saudara. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita renungkan ya, apa jadinya kalau kita punya Tuhan yang meninggalkan manusia saat jatuh dalam dosa, saat jatuh perekonomiannya, saat jatuh kariernya? Kalau kita punya Tuhan yang gampang meninggalkan manusia karena kita berbuat salah, mati kita, saudara. Nggak ada kita yang bisa selamat. Bayangkan, saudara salah sedikit Tuhan tinggalkan saudara, mampus kita. Makanya saya bersyukur kita punya Tuhan. Sekalipun kita jatuh dalam dosa, Dia selalu siap untuk mengangkat kehidupan kita. Ini yang kita perlu bangga memiliki Tuhan yang macam kayak gitu, saudara. Justru orang yang sedang jatuh itu diangkat. Apalagi orang yang jatuh perekonomiannya. Malah dihina, orang itu bisa ngamuk, ambil pisau, bunuh kita. Hati-hati loh. Saya pernah punya teman,
Teman saya ini sudah meninggal dunia, seorang pendeta, saudara. Saya nggak sebut namanya, pendeta ini ngomong sama saya, Pak Lukas tahu, ketika saya panggil nama Yahweh dan Yeshua, saya dihina oleh pendeta senior saya, katanya. Saya dilecehkan, dan dia katakan, kembali saja. Lalu Pak Pendeta ini ngomong begini, baik, saya akan kembali dengan memanggil nama sesembahan saya yang lama, tetapi bukan di agama Kristen. Dan pertama kali yang menjadi sasaran, gerejamu saya bakar. Mau? Dia diem, saudara. Kalau mau nggak apa-apa, saya tak murtad sisan, tak bakar gerejamu. Lah, nggak berani kan? Makanya jangan gampang melecehkan orang, jangan gampang menghina orang. Ada orang yang kuat, kalau dihina, dilecehkan, jawabannya, emang gua pikirin. Tapi ada orang yang tidak kuat. Ada orang yang belum mencapai level EGP, saudara. Kadangkala kita dengan mudahnya menganggap orang lain kalau kita lecehkan, kita merasa aku paling benar. Oh, sorry. Itu moralnya bejat, lebih bejat dari orang yang dilecehkan. Hati-hati Bapak Ibu, ya. Ada pepatah, saya pernah membaca sebuah pepatah begini, saudara. Bad people are good people who are always hurt and unable to retaliate. Atau kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia bunyinya begini, orang jahat adalah orang yang baik, yang selalu disakiti dan tidak mampu membalas. Saya menaikkan sebuah ilustrasi cerita. Cerita ini menginspirasi dalam kehidupan moral yang akan mengubah kehidupan kita menjadi orang yang baik. Pada suatu hari, ada seorang yang sangat baik, yang tidak pernah menolak ajaan siapa saja. Dan orang baik ini ternyata ditipu oleh temannya. Karena apa? Orang baik ini tidak pernah main judi, Bapak Ibu. Lalu diajaklah bermain judi, pakai duit beneran. Tapi ternyata karena orang baik ini tidak pernah main judi, ya kalah. Dan apa yang terjadi? Sampai uangnya itu habis. Tetapi teman-teman yang berniat jahat ini mengajak main lagi. Ayo kita main. Diajaklah main sampai akhirnya minus. Orang itu berkata, ya udah, ini kan saya uangnya sudah habis, saya utang kamu deh. Diutangi, saudara. Tapi apa yang terjadi? Pemuda ini ditagih berkali-kali. Pemuda ini bahkan dilecehkan. Sampai akhirnya pemuda ini mengambil inisiatif. Oke, besok saya bayar. Kita besok main lagi, sekali lagi. Tapi mainnya bukan di seperti biasa. Kita akan masuk ke tempat yang sepi. Kita main di sana. Oke, ayo kita main bareng-bareng. Pergilah mereka ke tempat yang sepi. Dan mereka bermain judi. Tapi ternyata pemuda ini sudah menyiapkan pistol. Dan ketika sampai di situ teman-temannya yang melecehkan dia, itu dihabisin semua, dibunuh. Sehingga mati semuanya. Dan akhirnya pemuda ini ditangkap, Bapak Ibu. Ketika ditangkap, diadili, dan ternyata dinyatakan bersalah dan harus dihukum mati. Lah, orang-orang yang merasa pernah menerima kebaikan pemuda ini protes besar. Ada begitu banyak orang yang mendatangi rumah hakim, minta supaya dibebaskan pemuda ini, karena pemuda ini hanya ditipu, dijebak,
dan sebetulnya pemuda ini orang yang baik. Hakim itu lalu berpikir, apa benar pemuda ini orang yang baik? Oke, saya akan datangi pemuda ini di dalam penjara. Lalu bapak hakim ini menanggalkan jubah hakimnya. Dan saat itu Pak Hakim masuk ke dalam penjara. Dia ingin membesuk pemuda itu. Tetapi betapa terkejutnya Pak Hakim ini ketika dia mau membesuk, tidak diterima oleh pemuda itu. Tapi Pak Hakim tetap berkata, aku ingin ketemu pemuda ini. Tolong beri saya kesempatan untuk saya ketemu. Akhirnya sipir penjara mengizinkan. Karena sebelumnya dia akan minta izin dulu sama pemuda itu, ada orang yang besok, mau nggak kamu terima? Tidak, aku tidak mau terima. Tapi Pak Hakim ini tetap bersikeras, aku ingin ketemu dengan pemuda itu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika hakim ini menjumpai pemuda itu, ternyata pemuda ini dalam keadaan kemarahan yang sangat luar biasa. Dia katakan, siapa kamu? Berani-beraninya kamu merasa sok pintar, sok hebat. Semua orang menghina dan melecehkan kamu. Melecehkan saya, berarti kamu juga akan melecehkan saya seperti orang-orang yang lain yang datang kepada saya. Mungkin kamu dari keluarga mereka, kamu juga akan menghina saya. Sekarang saya katakan, keluar dari tempat ini. Hakim itu berkata, sabar anak muda, saya ingin bicara sebentar saja. Tidak bisa, keluar dari tempat ini, atau saya lempar kamu dengan kursi. Keluar nggak? Keluar. Hakim itu terperanjat. Dia bilang, aduh, inikah pemuda yang dikatakan baik. Akhirnya hakim itu keluar, saudara. Baru sipir itu datang kepada pemuda dan berkata, hei anak muda, kamu itu bodoh ternyata. Kamu tahu siapa orang yang datang tadi? Orang itu tidak lain adalah hakim yang menjatuhkan kamu hukuman mati. Dan kamu tahu, di tangan hakim itu ada surat pengampunan dosa untuk membebaskan kamu. Dan kamu akan dibebaskan. Tetapi pemuda itu sudah terlanjur emosi, terlanjur marah. Akhirnya saudara tentu tahu, pemuda itu betul-betul dieksekusi mati. Ilustrasi ini mengajarkan kepada kita, hakim yang datang kepada pemuda itu tidak lain adalah Yeshua HaMasyiah. Gambarannya Yeshua HaMasyiah yang turun ke dalam dunia ini membawa surat pengampunan untuk menyelamatkan kita sebagai manusia. Tetapi ternyata kita yang digambarkan sebagai pemuda itu, bukannya kita menerima surat pengampunan itu, tetapi kita justru melecehkan hakim di atas segala hakim. Kita menghina hakim di atas segala hakim. Mungkin saudara akan berkata, loh, kapan saya menghina hakim? Kapan saya melecehkan hakim? Dan saya katakan, saat engkau tidak punya moral, saat kita melecehkan orang lain, itu sebetulnya sama dengan kita melecehkan hakim itu. Karena Tuhan menghendaki supaya kita bisa memiliki mental yang sama dengan Yeshua HaMasyiah. Yeshua HaMasyiah adalah guru besar kita, yang selalu di mulutnya penuh dengan pengampunan, yang selalu di tangannya selalu ada mujizat dan kesembuhan.
yang selalu di kakinya berjalan mencari orang-orang yang berdosa. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, saya mengatakan kepada orang tersebut yang konseling dengan saya katakan seharusnya kamu tinggal berkata EGP saja. Tapi kalau ucapan jahat itu masuk di dalam hatinya, maka yang terjadi adalah pikiran liar akan ikut berbicara dan hasilnya pasti akan runyam. Saya katakan kepada pemuda itu, sekarang untuk apa kamu melakukan pembalasan hanya karena kamu dilecehkan dan dihina? Ayolah kita belajar seperti Yesua. Kapan kita bisa berkata, kasihilah musuhmu, berilah dia makan kalau dia lapar. Lah kapan kita bisa praktek firman ini kalau kita tidak punya musuh? Betul apa tidak Bapak Ibu? Jadi di sini saya terbeban untuk memberitahukan kepada para pengagung Bapak Yahweh, milikilah moral yang baik. Jangan sampai engkau menjadi pembinasa keji yang berbalutkan jubah agamis, yang berbalutkan kata-kata indah, yang berbalutkan pengetahuan-pengetahuan yang nampaknya hebat, tapi sebetulnya moralnya itu bejat. Saya perlu memberitahu hal ini, jangan sampai engkau menghina nama Yahweh dengan moral yang tidak baik. Saudaraku yang terkasih, salah satu dari kerjaan setan itu adalah mendakwa. Saya pernah berkata, don't dig up the past. Jangan sampai engkau mengungkit masa lalu. Karena masa lalu yang buruk itu yang akan membuat ibarat seperti kita mendugil mayat yang sudah berbau busuk. Biarkan itu tertutup, jangan pernah didugil, jangan pernah dikeluarkan. Maka aroma busuk dari mayat itu akan muncul kembali. Saudaraku yang terkasih, di dalam kitab Yohanan atau Yohanes pasal 8 ayat yang ke-10 dikatakan, lalu sambil berdiri dan karena melihat tidak ada lagi seorang pun selain wanita itu, dia berkata kepadanya, hai wanita, di manakah mereka orang-orang yang mendakwamu itu? Tidak adakah yang menghukum engkau? Nah, di sini ada sebuah kisah yang menarik. Pagi-pagi Yesua didatangi oleh ahli Taurat dan orang Farisi yang menangkap basah seorang perempuan yang sedang kedapatan berzina. Orang-orang yang ahli kitab itu berkata, menurut hukum Mose, orang yang seperti ini harus dilempari dengan batu. Dan mereka sudah siap dengan batu di tangannya. Saudara tahu, hukuman mati, lempar batu atau rajam batu, itu sangat menyakitkan sekali. Orang yang dihukum itu biasanya akan dikubur, cuma kelihatan kepalanya. Lalu dilempari batu kepalanya sampai pecah, saudara. Ada juga yang cuma diikat tangannya ke belakang dan kakinya juga diikat, lalu dilempari batu. Sepuas orang melempari batu, sampai akhirnya orang itu mati. Dan itu matinya sangat mengenaskan sekali. Nah, orang perempuan ini sedang siap-siap untuk dihakimi. Dan mereka menggunakan bahasa rohani. Menurut hukum Mose, perempuan ini harus dihukum mati, dirajam dengan batu. Menurut kamu bagaimana? Wah, dia pakai bahasa yang rohani ya Bapak Ibu. Bahasa yang nampaknya hebat.
tetapi tujuan utamanya adalah membunuh. Lalu Yesua pada waktu itu menulis di tanah, dan Yesua berkata kepada orang-orang yang siap merajam batu. Pertanyaannya simple, pendek, tetapi membuat mereka kehilangan muka. Yesua berkata, siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa, dia adalah orang pertama yang melempari perempuan ini dengan batu. Silahkan, lakukan saja. Yesua berkata begitu, tidak pernah mereka berpikir, karena mereka akan menjebak Yesua. Kalau Yesua berkata, oh lebih baik jangan, berarti Yesua melanggar hukum Mose, hukum Torah atau Torah, saudara. Mereka akan mengatakan, kamu tunduk Torah atau tidak? Kan Torah Mose kan mengatakan orang yang seperti itu dilemparin batu. Tapi kalau Yesua berkata, kita harus pakai hukum kasih, berarti kamu meniadakan Torah. Dan Yesua akan celaka pada saat itu. Tetapi dengan Yesua berkata, siapa orang yang tidak pernah berdosa, silahkan lempari perempuan ini dengan batu. Ada satu ayat yang tidak tertulis, tapi kalau saudara baca dari Messianic Scripture, ada ayat yang berkata begini, lalu mereka dihakimi oleh hati nurani mereka sendiri. Jadi pada saat Yesua berkata, siapa orang yang tidak pernah berbuat dosa, silahkan melempari dengan batu. Maka orang-orang di situ menjadi malu, saudara. Dari orang yang tua sampai yang muda, mereka yang tadinya siap membawa batu, mereka batunya mulai dilepaskan, dan mereka putar balik dan pergi ngeluyur satu persatu, dari yang tua sampai yang muda. Artinya apa? Artinya tidak pernah ada manusia yang terluput dari dosa. Apalagi kalau Yesua menjawab, tugasmu sebagai imam-imam dan orang Farisi tugasnya di mana, hayo? Di bait suci kan? Lah kok bisa menemukan perempuan ini dalam keadaan berzina? Emangnya dia berzina di bait suci? Itu sudah salah, Bapak Ibu. Atau mungkin kamu yang ngintip perempuan ini sedang berzina, kamu juga salah, karena kamu tidak menjalankan tugas. Kemudian yang kedua, kalau kamu menemukan perempuan ini, lalu di mana laki-lakinya? Yang namanya orang berzina kan berarti harus ada dua orang. Nah ini akan menyulitkan mereka sendiri, Bapak Ibu. Sehingga orang-orang itu meletakkan batunya dan mereka pergi ngeluyur meninggalkan Yesua. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ciri khas orang Farisi dan setan adalah meremehkan orang lain dan dirinya paling sempurna. Berapa kali Yesua yang maha sempurna itu dikritik, dijebak, dihina, dicaci maki, difitnah dan sebagainya. Apa saja tindakan Yesua tidak pernah benar di mata orang Farisi dan ahli Taurat. Karena orang Farisi dan ahli Taurat ini dia mampu punya kepandaian untuk menghimpun, mempengaruhi orang banyak untuk memusuhi Yesua. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ada pepatah yang berkata begini, hidup yang sukses tanpa merendahkan orang lain. Gunung yang tinggi tidak pernah merendahkan lembah yang ada di bawahnya. Air yang mengalir deras tetap menghormati bebatuan di tepinya. Jadilah lilin
yang menerangi tanpa memadamkan cahaya yang lain. Berlarilah cepat tanpa membuat orang lain tersandung. Sekarang kalau saudara melihat dari gambar ini, apa yang ada di benak saudara? Kalau saudara ingin memaku dua komponen kayu misalnya supaya nempel satu dengan yang lain, saudara akan pilih paku yang lurus atau paku yang bengkok? Paku yang lurus. Kita patut curiga jika ada orang yang selalu menyerang. Jangan-jangan orang yang diserang adalah orang yang benar. Ibarat paku yang lurus yang diketok terus, tapi paku yang bengkok akan diabaikannya. Saudara yang terkasih, setan itu punya cara untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan dari orang yang benar menjadi orang yang akhirnya bisa dimusuhi oleh Tuhan. Kalau saudara membaca kisahnya Iyob, di dalam kitab suci jelas-jelas dikatakan bahwa Iyob itu adalah orang yang benar, orang yang saleh, jujur, takut akan Yahweh dan menjauhi kejahatan. Itu predikat Iyob, Bapak Ibu. Tetapi sayang sekali, saat Iyob mengalami kejatuhan, anak-anaknya mati semua 10-10-nya. Usahanya bangkrut total. Dan bukan cuman itu saja, tetapi Iyob kena penyakit gatal yang sampai menggaruknya saja pakai beling, saking sakitnya, saking gatelnya, saudara. Lalu kemudian datanglah teman-temannya Iyob. Ada Elifas, Bildad, Sofar, dan Elihu. Teman-teman ini datang mendatangi Iyob, saudara. Tetapi sayang sekali, teman-temannya ini menghakimi Iyob dengan berkata, kamu mesti salah di hadapan Tuhan. Kamu mesti melakukan tindakan yang tidak baik kepada Tuhan, melecehkan Tuhan. Iyob ini predikatnya jelas dalam kitab suci. Jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, dan dia orang yang benar. Tetapi akibat tuduhan dari teman-temannya, saat Iyob jatuh dalam penderitaan, bukannya mereka mengangkat menghibur Iyob, tetapi ternyata dia malah memojokkan dan menjatuhkan. Intinya teman-teman itu berkata, kamu menderita seperti ini karena kamu pasti berdosa. Kemudian saudara, apa yang Iyob katakan terhadap teman-temannya? Di dalam kitab Iyob pasal 16 ayat 1-4 dikatakan, kemudian Iyob menjawab dan berkata, aku telah mendengar banyak hal semacam ini. Kamu semua penghibur yang buruk. Jadi sebetulnya Iyob itu ingin dirinya itu dihibur. Tapi bukannya dihibur, malah dihakimi, Bapak Ibu. Lalu ayat 3 dikatakan, adakah akhir bagi cakap angin? Atau apa yang menjengkelkanmu? Sehingga engkau menjawab, aku juga dapat berbicara seperti kamu, jika jiwamu ada dalam jiwaku. Aku dapat menyusun kata-kata melawan kamu, dan menggeleng-gelengkan kepalaku atas kamu. Iyob jengkel, Bapak Ibu. Kamu bukannya menghibur aku, bukannya mengangkat kehidupanku, bukannya aku diberikan kekuatan, tetapi yang ada justru kamu menghina aku,
melecehkan aku, bahkan kamu menghakimi aku. Lalu apa yang terjadi, saudara? Akhirnya ketika penghakiman itu terus-menerus diucapkan oleh sahabat-sahabatnya, akhirnya Iyob menjadi semakin parah, dan bahkan dia merasa lebih benar dari Elohim. Di dalam kitab Iyob pasal 32 ayat 2-3 dikatakan, maka terbakarlah amarah Elihu anak Barahel orang Bus dari kaum Ram. Amarahnya terbakar terhadap Iyob karena dia telah membenarkan dirinya sendiri daripada Elohim. Juga amarahnya terbakar terhadap ketiga orang sahabatnya karena mereka tidak menemukan jawaban, tetapi mereka telah mengutuk Iyob. Di sini ada satu orang sahabat yang bernama Elihu. Memang sahabat ini paling muda, saudara. Tapi sahabat yang bernama Elihu ini, dia berbeda dengan sahabat-sahabatnya yang lain, 3 orang tadi, Elifas, Bildad, dan Zofar. Ketika sahabatnya itu hanya menghina dan melecehkan, sementara Elihu, dia justru mengkritik 3 pemuda. Dengan kata lain dia hendak berkata, hei teman-temanku, kamu datang ke sini itu dipakai untuk menghibur sahabat kita Iyob. Bukan kamu malah melecehkan, bukan kamu malah menghina, bukan malah kamu mempermalukan. Kamu salah semuanya. Itu kata Elihu, saudara. Dia bahkan mengatakan kepada Iyob, kamu juga salah Iyob, karena kamu sampai merasa dirimu lebih benar dari Elohim. Saya bisa memaklumi apa yang terjadi dalam batin Iyob, saudara. Karena dia merasa aku sudah banyak berbuat baik. Aku sudah merasa aku ini orang yang jujur, takut akan Yahweh. Tetapi semua melecehkan, dan aku merasa seolah-olah Tuhan itu tutup mata. Sehingga Iyob mengatakan aku lebih benar dari Elohim. Makanya dia ditegur sama Elihu, seorang sahabat yang lebih muda, tetapi dia memiliki moral yang baik. Jadi Bapak Ibu, hati-hati kalau mengkritik orang yang sedang jatuh. Jangan-jangan orang itu adalah seorang pembunuh dan pembinasa keji yang menyamar sebagai orang rohani. Bagaimana sikap kita saat mengalami bullying, menghina dan melecehkan, merasa maha benar? Orang-orang yang bermental seperti ini sebetulnya jahatnya sangat luar biasa. Orang-orang yang rohani tetapi dengan mudahnya melecehkan orang lain dan tidak tahu duduk masalahnya, sebenarnya adalah orang yang sok tahu atau barangkali memiliki kelainan jiwa. Saya pernah buat sebuah permainan. 5 orang saya suruh berdiri di sini. Lalu saya katakan, coba kamu tulis kebaikan dari 5 orang ini. Ternyata mengalami kesulitan nulisnya, saudara. Tapi kalau saya bilang, coba kamu tunjukkan keburukan orang ini, maka dalam 1 menit dia akan punya banyak sekali keburukan dari orang lain. Ini artinya apa? Artinya orang itu yang selalu dipikir adalah keburukan orang lain. Coba kita belajar untuk melihat orang dari sisi baiknya. Sekalipun orang itu mungkin jatuh, apakah dia jatuh dalam dosa? Apakah dia jatuh ekonominya?
Apakah dia jatuh kariernya? Pokoknya dia jatuh. Itu bukan kita hakimi, Bapak Ibu. Tetapi justru kita angkat dia. Itulah yang saya katakan sahabat yang sebenarnya. Tadi saya sudah cerita tentang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Dan Yesua menyelamatkannya. Yesua tidak berkata, ayo bener pateni wis sisan. Orang yang seperti ini brengsek, bunuh saja. Tidak, Yesua tidak begitu. Yesua justru menyelamatkan orang yang seharusnya akan dibinasakan. Hikmat yang luar biasa dia miliki. Siapa orang yang pertama yang tidak berbuat dosa, dia orang yang pertama melempari dengan batu. Dan mereka bubar semuanya, saudara. Sekarang kita melihat kasus yang sama, yaitu anak-anaknya Noah. Noah ini punya anak, Sem, Ham, dan Yafet. Nah, kalau kita lihat, Noah ini telah melewati banjir bandang, banjir besar. Noah ini sudah selamat dari banjir besar. Dunia sudah ditenggelamkan. Dan Noah bersama 8 orang telah diselamatkan. Dan apa yang terjadi? Noah ini ternyata menanam anggur, Bapak Ibu. Dan yang terjadi, Noah ini minum anggur kebanyakan sehingga mabok, tak sadarkan diri dan dia telanjang. Lalu apa yang terjadi? Anaknya yang bernama Ham, dia melihat aurat ayahnya. Dan saat melihat ayahnya telanjang, bukannya ditutupi, dia panggil saudara-saudaranya, Sem dan Yafet. Yafet, Sem, lihat nih papa kita telanjang. Apik iku telanjang iku. Tapi Sem dan Yafet, dia mendatangi ayahnya dengan menggunakan kain sehingga dia berjalan mundur. Dia tidak mau melihat aurat ayahnya, tidak mau melihat ketelanjangan ayahnya, dan ditutupilah. Kalau saudara baca di dalam kitab Beresyit pasal 9 ayat 22 dikatakan dan 23, lalu Ham, bapak orang Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakanlah kepada kedua saudaranya di luar. Lalu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur, mereka menutupi aurat ayahnya dan muka mereka berpaling sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Saya yakin kita semua sudah bisa menilai tentang kelakuan Ham, saudara. Ham ini tidak punya moral. Bukannya dia menutupi ketelanjangan ayahnya, malah nguwer-nguwer, saudara. Di zaman sekarang kita sering melihat seperti itu. Kalau ada orang yang salah, diwer-wer, saudara. Di mana? Di Facebook. Dengan kata lain, hei sahabat-sahabat Facebookku, ayo tak kasih pengumuman, ini ada orang yang berdosa, ayo kita ketawain bersama-sama. Itu jahatnya luar biasa, Bapak Ibu. Dan saya katakan orang-orang yang seperti ini, saya berani mengatakan ini orang yang tidak punya moral sama sekali. Tidak memiliki etika babar pisan. Tapi coba kita lihat Sem dan Yafet, dia menutupi aurat ayahnya. Nah sekarang Bapak Ibu, kita akan lihat di screen berikutnya. Di situ ada seorang perempuan yang ditutup hidungnya.
lalu berkata, benar loh, ikan busuk mulai dari kepalanya. Kita sering menemukan orang-orang Farisi yang siapapun dikritik dan dihina, dilecehkan, walau berpakaian agamis, dengan jenggotnya yang panjang, menganggap dia adalah orang yang berhikmat, tetapi dia sangat mudah sekali melecehkan Yeshua. Bayangkan, Yeshua itu tidak pernah berbuat dosa, tidak ada catatan dosa satu kali pun di dalam kitab suci kita. Tetapi Yeshua tetap tidak sempurna di hadapan ahli Taurat dan orang Farisi. Terus yang sempurna siapa, saudara? Ya ahli Taurat dan orang Farisi itu merasa aku lebih sempurna dari Yeshua. Maka Yeshua itu layak kita lecehkan, layak bahkan kita singkirkan. Apalagi semakin lama pengikut Yeshua semakin bertambah-tambah banyak. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, saya pernah membaca sebuah artikel. Ada seorang anak SMP yang ditangkap polisi karena dia membakar rumah temannya. Dan saat diselidiki ternyata anak ini dibuli oleh temannya berkali-kali. Tetapi dia mau membalas, dia tidak berani. Sehingga pikiran liarnya bekerja. Kamu tidak berani balas kan? Gampang. Datangi saja rumahnya, bakar itu rumahnya. Dan anak ini melakukan apa yang ada di pikirannya. Sehingga anak ini ditangkap polisi, padahal masih di bawah umur. Karena dia membakar rumah sampai habis rumah itu, saudara. Itu karena apa? Dia dibully dan tidak pernah berani untuk membalasnya. Oleh karena itu kita perlu melihat, jikalau kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, di dalam pikiran dan hati kita, seharusnya kita ini mengasihi orang-orang yang berdosa. Kita angkat orang itu sehingga orang itu bisa diselamatkan. Amin. Bukan kita melecehkan, bukan kita menghakimi. Makanya seperti yang tadi saya ceritakan, orang itu sempat berkata, untung Pak Lukas menyadarkan saya, kalau tidak saya akan cari orang ini, saya mau bunuh. Saya bilang jangan, kamu mentalnya jadi lebih rendah dari orang itu. Nah Bapak Ibu yang terkasih, kita sebagai anak-anak Tuhan, pernahkah kita bertanya pada orang yang jatuh? Itu saya salah nulis ya. Pernahkah saudara bertanya PF orang jatuh? Itu salah, PD harusnya ya. Pernahkah saudara mendengar jeritan hati dari orang yang jatuh dalam dosa atau jatuh dalam perekonomian dan dihakimi oleh seorang yang menjadi manusia yang menjijikkan, merasa kamu itu menjijikkan dan tidak layak untuk didekati. Makanya saya cerita begini karena saya tahu bagaimana sikap hati orang yang dilecehkan dan mereka belum siap untuk punya mental seperti saya. Emang gua pikirin itu senjata paling ampuh menurut saya. Tapi orang ini belum. Jadi dia merasa antara kemarahan, kekecewaan, dendam, kebencian, kepahitan hati, malu, dan lain-lain campur aduk menjadi satu. Nah tugas kita sebagai orang percaya bukanlah menghakimi tetapi menolong dan memulihkan mereka yang sedang jatuh. Apa yang harus kita lakukan ketika saudara kita jatuh dalam dosa? Mengapa kita sebagai orang rohani perlu mengangkat
orang yang lain yang sedang jatuh? Yang pertama adalah karena kita sendiri tidak luput dari dosa, bahkan mungkin lebih jahat, tapi pandai menutupi dengan menghakimi orang lain. Saya tunjukkan gambar seperti ini. Ini adalah orang yang minta pertolongan yang terakhir. Dia tenggelam, sekarang harapan satu-satunya adalah tangannya diangkat. Apakah ada orang yang meraih tangan saya untuk menyelamatkannya? Atau sebaliknya, kita ditenggelamkan sekalian. Coba lihat Petrus atau Kefa yang berani membela Yesua. Dia katakan, sekalipun aku masuk penjara bersama dengan engkau, sekali-kali aku tidak menyangkal engkau. Ucapan Petrus ini oleh murid-muridnya yang lain akan membuat iri. Wah, ini orang kok hebat amat ya imannya. Dia berani, ini orang luar biasa. Tapi tidak diketahui bahwa sebetulnya Petrus yang artinya batu karang yang teguh, imannya sudah gugur. Bukan batu karang lagi, tetapi jerami yang mudah terbakar. Sehingga Yesua mengatakan, Simon, Simon, lihat, setan telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Saudara, ayo kita renungkan. Yang memberi nama Simon itu adalah Yesua, diubah menjadi Petrus atau Petra yang artinya batu karang. Tetapi ternyata iman Simon sudah tidak lagi menjadi batu karang. Dia sudah kembali ke asalnya. Makanya Yesua mengatakan bahwa imanmu itu sudah gugur, ibarat seperti jerami yang mudah terbakar. Saudaraku yang terkasih, saya katakan bisa jadi orang yang gigih menyerang orang lain sebenarnya hatinya sangat busuk, tetapi ditutupi dengan kepandaiannya berbicara. Kita juga harus memahami perasaan orang yang jatuh. Karena saya mencoba untuk mengkorek keterangan dari orang yang sedang pahit hati karena dihakimi. Apa yang terjadi di dalam hati mereka? Dia katakan perasaan bersalah. Mereka merasa bersalah telah mengecewakan Tuhan dan diri sendiri. Dan mungkin orang-orang di sekitar mereka. Contohnya seperti Petrus yang menangis dengan pahit setelah menyangkal Yesua. Di dalam kitab Lukas 22 ayat 62 dikatakan, dan sambil keluar, Petrus menangis dengan sedih. Karena dia baru saja menyangkal Yesua. Baru saja dia ngutukin, sumpah aku tidak kenal orang ini. Saya bilang gila ini orang. Lawang makan bersama, lihat mujizat ya bersama. Lah kok bisa-bisane ngomong aku tidak kenal. Bahkan aku bersumpah, saya bilang gila ini orang. Ngeri sekali ini mentalnya saudara. Sehingga pada saat suara shofar berbunyi, sebagai pergantian waktu jaga malam, disitulah Petrus menangis dengan sedihnya. Kemudian yang kedua, perasaan malu. Ada perasaan malu karena dosa mereka diketahui oleh orang lain, atau karena merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Mereka takut dikucilkan atau dihakimi oleh komunitasnya. Contoh tadi seorang perempuan yang berbuat zina di Yohanan pasal 8 yang dibawa ke hadapan orang banyak untuk dihakimi dan dipermalukan. Kemudian yang ketiga yaitu perasaan menyesal yang mendalam. Mereka menyadari dampak dosa terhadap hidup mereka sendiri, orang lain, dan hubungan mereka dengan Tuhan. Penyesalan ini bisa menjadi awal dari pertobatan jika diresponi dengan benar.
Tapi sekarang masalahnya bukan diresponi yang benar, malah diblesek-bleseki, saudara. Malah ditenggelam-tenggelamkan, diwer-wer, dipermalukan. Artinya apa? Yang seharusnya dia mengambil sikap untuk bertobat, dia tidak jadi bertobat. Seperti orang yang konseling sama saya tadi. Makanya dia bilang, untung Pak Lukas menyadarkan saya. Karena selama ini tidak ada orang yang bisa menyadarkan dan memberi penghiburan. Yang ada justru tuduhan-tuduhan. Berusaha untuk mempermalukan sehingga dia makin jengkel. Dia dibilang, ya sudah mati-mati sekalian. Jadi kerak neraka ya sisan. Itu mengerikan Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, yaitu rasa tidak berharga. Mereka merasa tidak pantas menerima kasih atau pengampunan dari Tuhan. Padahal Tuhan itu maha pengampun, betul nggak Bapak Ibu? Tapi karena manusia-manusia yang dalam tanda petik rohani tadi ngomong yang tidak baik, lalu ditangkap oleh orang yang jatuh itu sebagai ucapannya Tuhan sendiri. Sehingga dia menjadi pahit. Perasaan ini seringkali diikuti dengan pikiran bahwa hidup mereka sudah tidak punya arti lagi. Inilah posisi orang yang terkadang mengakhiri hidupnya. Hati-hati ketika kita berurusan dengan orang yang jatuh dalam dosa. Lebih baik ditelepon, diberi pemahaman yang benar daripada saudara nguer-nguer. Yang kelima, orang yang jatuh itu sebetulnya takut akan penghakiman. Mereka takut akan konsekuensi dosa, baik secara rohani maupun sosial. Ada rasa takut bahwa mereka tidak akan diterima kembali oleh Tuhan atau oleh komunitasnya. Jadi jangan saudara pikir orang yang berdosa itu begegek begitu, tidak. Dia tetap terhakimi oleh hati nuraninya. Yang keenam, kehilangan damai sejahtera. Dosa seringkali membawa pergumulan batin yang mendalam. Mereka kehilangan rasa damai karena merasa jauh dari Tuhan. Di dalam kitab Tehillim pasal 51 atau Mazmur ayat 11 sampai 12 dikatakan, sembunyikanlah wajahmu dari dosa-dosaku dan hapuskanlah semua kesalahanku. Ya Elohim, ciptakanlah bagiku hati yang bersih dan ketahuilah dalam diriku roh yang diteguhkan. Ini adalah ucapan Daud. Dia merasa saat dia jatuh dalam dosa, dia ingin Tuhan, ayo berpalinglah dari dosaku. Jangan kau lihat dosaku, karena aku ingin memperbaiki diri. Ciptakan hatiku yang bersih dan baharuilah dalam diriku roh yang diteguhkan. Ini artinya apa saudara? Artinya orang yang jatuh itu juga punya pergumulan yang hebat di dalam dirinya. Sekarang yang ketujuh, perasaan sendirian atau tertolak. Orang yang jatuh dalam dosa sering merasa dihakimi, bahkan oleh orang-orang yang mereka harapkan mendukung mereka. Mereka merasa tidak ada yang memahami penderitaan mereka. Pernah ada pendeta yang dihakimi karena memanggil nama Yahweh seperti yang tadi sudah saya ceritakan. Dihakimi, dituding-tuding sampai dia katakan, oke, saya tak kembali ke nama lama, tapi bukan di agama Kristen, tak bakar gerejamu. Baru dia diem, saudara. Nah sekarang Bapak Ibu, bagaimana menolong orang yang mengalami perasaan seperti ini? Yang harus dilakukan adalah tunjukkan kasih dan empati. Jangan menghakimi, tapi dengarkan dan dukung mereka dalam perjalanan pemulihan. Arahkan kepada pengampunan Tuhan. Ingatlah mereka bahwa kasih karunia Tuhan tersedia bagi orang yang mau bertobat. Artinya,
sejahat, sehitam dan semerah dosamu, Tuhan sanggup untuk menyucikannya seperti bulu domba. Semerah apapun Tuhan sanggup untuk mengubahkan seperti salju. Bahkan ada ayat yang berkata seperti kabut yang diterbangkan angin. Itulah pengampunan yang Tuhan berikan kepada manusia. Jadi Bapak Ibu, jikalau hari ini ada saudara yang merasa melakukan kesalahan, ingatlah, firman Tuhan ini mengangkat kehidupanmu dan engkau akan dijadikan sebagai anak-anaknya yang penuh kasih sayang. Jangan pernah berkecil hati. Sejahat apapun engkau, itu hanya sementara. Kau jatuh bukan berarti kau tergeletak. Karena firman Tuhan katakan, sekalipun aku jatuh, aku takkan sampai tergeletak. Sebab tangan Yahweh akan mengangkat kehidupan saudara. Bahkan engkau menjadi sebuah titik balik untuk lebih hebat dari waktu-waktu yang lalu. Percayalah, Bapa Yahweh itu penuh kasih sayang kepada orang-orang yang berdosa, orang-orang yang jatuh apapun, Tuhan sanggup untuk mengangkat kehidupanmu hanya dalam hitungan detik, karena tangan Yahweh itu maha kuasa mengangkat seseorang yang ada di titik nadir paling bawah, ibarat seperti orang membalik telapak tangan. Sangat mudah sekali. Saudaraku yang terkasih, saya bahkan mengatakan, sahabat yang baik adalah orang yang masih mendampingi dikala orang sudah jatuh, bukannya diblesek-bleseki. Jangan sampai kita mendekat hanya kepada orang-orang yang bisa menguntungkan kita. Itu banyak orang yang seperti itu. Berdoa, ajak berdoa mereka bersama, karena doa membawa penguatan rohani dan mengingatkan mereka bahwa mereka tidak sendiri, tetapi ada Tuhan yang selalu mendampingi hidupnya. Kesembuhan dari luka dosa dimulai ketika mereka datang kepada Tuhan yang penuh kasih dan pengampunan. Di hadapannya tidak ada lagi dosa yang terlalu besar untuk diampuni, karena Tuhan itu penuh kasih sayang dan engkau akan diangkatnya. Dan sekali waktu kelak ketika terjadi rapture, kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai bersama-sama. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa Yahweh, kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman. Biarlah engkau jadikan kami sebagai manusia yang tidak mudah menghakimi orang lain. Kami ingin menjadi orang-orang yang memiliki moral yang baik. Terima kasih Bapa Yahweh, terpujilah engkau. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Kita akan dengar pengumuman. Oke. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Divisi Anak akan mengadakan piknik bersama pada tanggal 14 Desember 2024 dengan biaya Rp200.000 per orang. Biaya tersebut sudah termasuk tiket bermain semua wahana, tiket berenang, 1 kali snack, dan 2 kali makan. Diharapkan anak-anak membawa pakaian ganti dan perlengkapan mandi, kaos kaki untuk area mandi bola, jas hujan atau payung, dan mengenakan dress code merah atau peach. Untuk pendaftaran, dapat menghubungi guru kelas masing-masing atau dapat menghubungi Tante Yeni di nomor 0878 5662 2996 atau Kak Maria di nomor 0857 0260 3883. Pendaftaran ditutup pada tanggal 8 Desember. Demikian pengumuman minggu ini.
Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Ya itulah pengumumannya. Cuman tidak diberitahu ini pikniknya kemana ya. Nggak ada yang tahu saudara. Ya nanti bisa dijelaskan. Oke, kita akan akhiri ibadah kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita, dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarech Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem leka shalom. Baruk atabair ufaruk atabasareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripitne kau friat matka ufri fahem teka syekar ala peka wa esteraconeka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanah kaum misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata bawai kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Sampai jumpa di acara ibadah. Yang Maha Kuasa, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Aleph Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore.
Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.